Hai semuanya, kali ini gue akan berbagi cerita mengenai pengalaman gue dalam memandu live Instagram. Jadi selama awal pandemi kemarin, gue dapat tugas untuk mandu live Instagram di akun resminya asosiasi. Gue dapat tugas ganti-gantian sama Naf, teman satu tim gue, untuk wawancara atlet di platform Instagram. Di awal sih kita semangat banget ya, karena kan dengan gak adanya turnamen, kita pengen tetap update, ada konten di kerjaan, dan bisa mendekatkan atlet sama para fansnya. Persiapannya tuh dadakan banget, karena kita kan mikirnya simple ya, live di Instagram. Kayaknya sih persiapannya nggak butuh yang ribet-ribet, tapi seiring berjalannya waktu ternyata tuh penontonnya lumayan banyak. Terus ekspektasi orang juga jadi tinggi. Nah makanya kita kayak mulai menemukan nih ada kendala-kendala, baik kendala teknis maupun non teknis. Apalagi kalau udah wawancara atlet yang top level, yang fansnya banyak banget. Secara mereka mungkin kalau diem aja gitu di live gitu kan, mungkin penontonnya udah banyak banget kali ya. Beda lah sama kita nih, rakyat jelata yang udah totalitas banget depan kamera, tapi kayak antusiasmenya ya udah segitu doang. Pengalaman mandu live Instagram ini tuh seru banget. Ada sukanya, ada juga dukanya. Kalau dukanya tuh pertama ada kendala non teknis. Pertama tuh ada kendala teknis. Kendala teknis tuh ya apalagi kalau bukan sinyal. Mana pas pandemi kemarin kayaknya orang tuh kayak pada live semua gitu yang di timeline Instagram gue, jadi kayak barengan gitu. Sehingga gue nggak ngerti deh itu kalau kayak gitu traffic itu mempengaruhi nggak sih live-nya tuh jadi kayak tersendat-sendat. Apa sih bahasa gue, tersendat-sendat ya gitulah pokoknya. Kedua, sinyal dari provider kita. Gue udah pakai kuota handphone, udah pakai wifi dari rumah, pokoknya udah komplit banget ya, tapi tetap aja kadang-kadang sinyalnya masih busuk sehingga bikin delay ya kan. Jadi gue ngomong apa, gambarnya ngomong apa, atletnya ngomong apa gitu, jadi kayak nggak nyambung gitu semuanya. Terus ada juga kendala suara gue mendem karena speaker di handphone gue rusak. Terus nggak mungkin minjem handphone orang lain karena settingannya ribet, bla bla bla, karena kan mesti login pakai akun resminya asosiasi kan. Jadi kayak kalau berganti-ganti handphone gitu gue kayak aduh takut gimana gitu kan. Selain itu kayaknya handphone nyokap gue sama mbak gue yang di rumah kayaknya nggak lebih oke juga sih dari handphone gue. Terus kendala teknis lainnya tuh kadang-kadang gambar suka burem, gambar gue yang burem atau gambar atletnya yang burem, atau misalnya atletnya tiba-tiba hilang dari peredaran. Hilang dari peredaran di sini tuh maksudnya misalnya mereka pas live sinyalnya jelek, terus tiba-tiba mereka gambarnya berhenti atau mereka gambarnya burem gitu. Nah itu gue udah mulai panik nih, jangan bilang gue harus mengulang semuanya gitu kan. Rekamannya itu kan harus gue post di IGTV-nya asosiasi. Kadang-kadang hilang dari peredaran bisa juga atletnya itu gue udah login, udah live, terus mereka belum terima undangannya. Padahal gue udah kirim nih invite untuk join live bareng. Mereka ngetik, mbak nggak ada nih invitationnya, jadi mesti ulang lagi gitu. Sementara wajah nih harus tetap terlihat tampil dan tidak boleh panik ya di depan kamera. Dan untuk orang yang belum berpengalaman di depan kamera kayak gue, itu adalah effort banget sebenarnya. Kadang-kadang mereka hilang dari peredaran, misalnya gue udah live, terus merekanya kayak belum siap, padahal udah koordinasi, udah whatsappan tuh sebelumnya udah oke semuanya, tapi mereka kadang-kadang ada yang belum siap. Nah untuk mengisi jeda waktu itu kan gue harus menyapa atau berinteraksi dengan para viewers. Nah itu juga salah satu skill yang mesti gue pelajari lebih lanjut ya kayaknya. Walaupun gue berusaha kayak oke, santai, padahal di bawah tuh tangan gue udah WhatsApp, buruan cepetan join live bareng sama gue. Udah kayak gitu lah kira-kira. Ini kenapa sih kayak kesannya kok kayak rusuh banget, kayak panik banget gitu. Karena ya itu tadi, gue gak punya pengalaman jadi MC, gak pernah punya pengalaman tuh kan ngomong aja belepotan ya, nggak pernah punya pengalaman jadi moderator dan sebagainya gitu, karena memang biasa gue kerja di balik layar, gak di depan layar gitu. Selain itu emang karena dari penampilan ya nggak sedip-sedip juga sih dipandang kalau di depan kamera, jadi kayaknya lebih nyaman di belakang kamera aja deh, yang suka moto-motoin atau yang ngerekam-rekamin atlet gitu. Nah karena nggak ada pengalaman tadi jadi MC, gue kayak aduh ragu-ragu kira-kira gimana ya manduin acaranya, takutnya kurang oke kan. Apalagi ini yang diajak
wawancara itu kan orang-orang top gitu, atlet-atlet top yang fansnya tuh banyak banget. Udah gitu kadang-kadang kan netizen komentarnya ajaib-ajaib ya, walaupun sebenarnya kalau di fans badminton sih mayoritas baik-baik semua orangnya. Cuma ada aja gitu yang komen-komen, ih ajaib banget ya gitu. Nah ngomong-ngomong soal komen, kalau misalnya live bareng itu kan posisi yang invite itu, which is gue, itu kan di atas. Nah yang di invite itu kan di bawah kan, otomatis dia ketutup komentar-komentar. Nah ada tuh yang protes gitu, Mbak komennya di off aja dong, muka atletnya ketutup, kenapa sih nggak lo aja posisinya di bawah dan atletnya di atas biar nggak ketutup komen. Nah kalau kayak gitu kan mendingan dilaporin aja ke pihak developer Instagram ya, karena bukan gue yang nentuin. Pada saat komentarnya di off, ada lagi nih yang komplain, Mbak kenapa sih komentarnya di off, jadi nggak ada interaksi kan, jadi nggak asik gitu. Ya emang sih kadang-kadang mereka yang request off comment itu karena ada komentar-komentar yang kadang-kadang nggak banget ya, yang nggak layak lah ya untuk tampil tuh di acara live itu. Ya emang serba salah sih, tapi kan kita nggak bisa ya menyenangkan semua pihak. Semua masukan itu pasti ditampung, tapi kan ya nggak semuanya bisa dijalanin juga. Nah dari tadi kayaknya gue ngomongin dukanya melulu ya. Sekarang kita ngomongin yang happy-happy aja. Kapan lagi kan gue sebagai rakyat jelata yang kebetulan cinta gila-gilaan sama badminton bisa live sama atlet top level dan diliatin oleh ribuan orang yang iri dengki. Jadi kayak ini kesempatan sekali seumur hidup gitu loh menurut gue. Mana ada beberapa atlet yang baru pertama kali gitu live di Instagram. Waktu itu tuh Kapten Hendra Setiawan, dia belum pernah sama sekali katanya live di Instagram dan baru sekali ini doang. Kedua, lewat kerjasama ini gue jadi kayak bisa lebih mengenal mereka, mengerti mereka. Mostly sih bikin gue makin cinta lah sama mereka, karena mereka enak banget diajak kerjasama. Ada yang gue whatsappin gini, lo awas ya kalau jawabnya singkat-singkat ya, kayak wawancara di Mix Zone, awas loh, sampai gue kayak gituin. Karena gue bilang ini di live loh yang informal, jadi jangan kayak gitu ya. Terus mereka oke mbak, oke gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu gue appreciate banget sih mereka. Dan kebanyakan dari mereka itu kayak apa ya, kayak gue gak nyangka bisa banget cair gitu selama Instagram live itu. Biasanya gue kalau wawancara direkam ya, baik itu video ataupun recorder, itu kan resmi, kecuali kalau nggak direkam tuh barulah bocor-bocornya tuh keluar. Cuma kalau wawancara resmi tuh jarang yang gimana, kecuali kalau lagi pada gila aja sih. Attitude mereka itu tuh membuat apa ya, semuanya tuh jadi lebih mudah buat gue, karena ya itu tadi, gue tuh bukan orang di depan kamera dan gue belum terbiasa dengan semua tampil di depan kamera gitu, belum terbiasa. Tapi kok gue bikin YouTube yang isinya muka gue semua sih? Ayo, kenapa? Itu sih karena gue gak punya pilihan aja. Ajang live ini tuh merupakan sebuah wadah buat gue untuk bisa menanyakan hal-hal lain yang sifatnya informal pada atlet, tapi berhubung ini live jadi saksinya banyak gitu, sehingga gue kalau misalnya mendapatkan jawaban yang ajaib, banyak orang-orang yang bisa menjadi saksi. Jadi kayak misalnya gue pernah nih wawancara yang aneh-aneh jawabannya, terus gue kasih orang, hah mana mbak, no pic, hoax gitu-gitu kan, nggak ada bukti pokoknya hoax. Nah lewat Instagram live ini netizen bisa membuktikan bahwa atlet yang gue bilang gokil, yang gue bilang selama ini jaim padahal hancur, itu bisa melihat sendiri kan aslinya mereka kayak gimana. Nah, karena sebagian besar interview gue atau interaksi sama mereka itu kan sifatnya di belakang kamera ya, nggak direkam. Paling kalau direkam itu kan hanya voice recorder aja. Jadi kita udah kebiasaan kayak ya nyaut-nyaut, nyablak-nyablak aja gitu. Nah kali ini ngobrolnya itu kan di Instagram dan live gitu, disaksiin orang banyak. Jadi gue kayak mesti bisa ngerem ya, dan gitu, memilih-milih topik atau pertanyaan yang sekiranya tidak memancing, yang gak ke area-area berbahaya lah ya, istilahnya kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada juga atletnya tuh udah gue giring ke area-area yang aman, atau enggak udah gue paling kasarnya udah sampai gue kodein juga, tapi
tetap aja ya jawabannya itu mengarah ke hal-hal yang berbahaya. Jadi selama Instagram Live itu bener-bener gue kayak kudu ngerem banget, jangan sampai ini jawabannya yang aneh-aneh, sampai pernah gue kode juga gimana ya, muka kalau kode-kodean gitu kan kelihatan juga di live. Jadi ada beberapa atlet yang waktu persiapan sebelum live itu kan gue suka tanyain apa aja nih yang boleh gue tanyain, apa yang nggak boleh gue tanyain. Nah sebagian besar mereka kayak ya udah mbak bebas mau nanya apa aja. Terus gue yang serius nih boleh nanya apa aja, gue nanya lo kehidupan pribadi lo, gue nanya udah punya pacar apa belum, boleh nggak dibawa di pertanyaan di live gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari kita ngobrol kan kadang-kadang udah biasa juga nanya kayak gitu, cuma ini di live gitu boleh nggak. Nah mereka bilang boleh mbak, bebas gitu. Makanya kadang-kadang ada beberapa atlet yang emang gue tanyain udah punya pacar belum, itu karena udah atas persetujuan mereka gitu bahwa boleh ditanyakan di sesi live yang dilihat orang banyak dan rekamannya tidak bisa diedit. Beberapa di antara mereka juga kayak lepas banget, kayak meruntuhkan angan-angan netizen tentang kekulan mereka gitu loh, bahwa itu semua hanya hayalan semua. Sebenarnya dia nggak sekalem itu, nggak sekul itu, bisa bocor juga. Ya di live Instagram inilah salah satu ajang pembuktian. Terus selama di live itu juga gue merasa kayak ada pressure ya, karena gue mewawancara orang-orang yang seseorang lah di dunia badminton, atlet-atlet, pahlawan-pahlawan negara, dimana kalau misalnya ada kesalahan apa gimana itu yang kayaknya paling diserang gue sih, bukan atletnya kan, karena kan mereka fansnya, pendukungnya banyak. Padahal kalau misalnya di belakang mah kita kayak udah biasa aja gitu, saling menghina satu sama lain. Jadi kenapa buat gue ini tuh effort banget, kayaknya kan kayak orang tuh kita kalau nontonin live kayak santai aja berdua sama teman. Nah inilah bedanya atlet dengan artis. Kalau artis tuh mungkin lebih familiar ya dengan media, dengan publikasi gitu. Kalau atlet belum, walaupun memang semakin kesini mereka semakin banyak exposure, semakin mulai terbiasa. Tapi tetap aja gaya komunikasinya itu berbeda. Mungkin kalau atlet itu mungkin ada trainingnya juga, atau ada belajar public speaking. Kalau atlet kan enggak, sejauh ini cuma ada latihan fisik, latihan teknik gitu. Mungkin suatu hari nanti akan ada juga, ya gue sih berharapnya ada ya, karena kan ini untuk kebaikan mereka juga, ini berguna juga untuk mereka mengetahui gimana sih cara mereka menjual diri mereka, apalagi sekarang ini kan udah era digital. Menurut gue penting sih buat seorang atlet untuk gimana bisa ngebawa diri mereka di depan publik. Kayaknya udah panjang juga ya, padahal gue nih kayak mau singkat doang gitu. Ya udah, nanti kalau misalnya ada waktu lagi gue akan bahas pengalaman gue live sama tiap-tiap atletnya gitu ya, kesan-kesannya seperti apa aja kalau ada waktu. Oke. Baiklah, thank you ya teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.